Shalom teman-teman, anak-anakku usia 68 tahun yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Tuhan berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, saat ini teman-teman sudah lama ya teman-teman tidak bertemu dengan Bu Parmi, karena memang harus teman-teman masih harus tetap di rumah, belajar di rumah, kemudian berdoa di rumah, beribadah di rumah ya. Namun itu semua tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar berdoa di rumah ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Bu Pani mengajak kalian untuk belajar dan bermain tentang profesi, atau juga nanti Bu Pani mengajak kalian untuk tebak profesi. Nah, profesi itu apa sih teman-teman? Mungkin ada beberapa teman yang belum mengerti apa sih artinya profesi itu. Ya, profesi itu adalah nama suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang. Nah, pasti teman-teman yang sudah usia 68 yang sudah besar sudah tahu ya profesi itu apa, atau nama-nama pekerjaan seseorang. Nah teman-teman, nanti teman-teman belajar untuk menebak tentang profesi seseorang yang nanti akan dijelaskan sama Bu Parmi ya. Nanti Bu Parmi memberikan ciri-ciri orang ini pekerjaannya apa. Nah nanti teman-teman akan menebak nama profesi atau nama pekerjaan seseorang tersebut ya. Teman-teman siap ya untuk menebak tentang profesi ini? Yang pertama, orang ini pekerjaannya adalah mengendarai pesawat terbang yang ada di atas ya, menghantarkan para penumpang untuk pergi ke luar negeri ya, ke luar negeri dengan jarak waktu yang cepat. Misalnya dari Indonesia ke Amerika, itu kalau ditempuh dengan kendaraan bis lama banget ya teman-teman. Tapi kalau ditempuh dengan naik pesawat ini bisa kira-kira 8 jam, 10 jam. Nah jadi cepet kan teman-teman ya. Nah orang ini menolong para penumpang untuk mengendarai pesawat terbang yang ada di atas untuk menuju ke sebuah negara. Nah kira-kira nama pekerjaan atau profesi orang ini apa ya teman-teman ya? Ya, pasti kalian bisa menebak. Oke, yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua, orang ini pekerjaannya menolong pemerintah untuk mengamankan suatu negara supaya tidak ada musuh yang akan masuk ke dalam suatu negara. Ya. Nah, pekerjaan orang ini sangat berat sekali teman-teman ya, harus menjaga keamanan suatu negara ya supaya tidak ada musuh masuk ke dalam negara itu, berani berperang. Nah, dan orang ini bajunya berwarna hijau keblontengan. Nah, bawa tombak. Kira-kira orang ini pekerjaannya atau profesinya apa ya teman-teman? Oke, sudah tahu? Lanjut. Yang ketiga, tebak profesi yang ketiga. Orang ini pekerjaannya mengatur lalu lintas di jalan. Biasanya ini banyak sekali menolong, mungkin teman-teman pernah ditolong. Mau menyeberang jalan, tapi jalannya ramai sekali, nggak bisa menyeberang. Nah, orang ini suka sekali menolong anak-anak sekolah yang mau menyeberang di jalan, atau menolong bapak-bapak tua atau ibu-ibu tua yang juga akan menyeberang, nenek-nenek atau kakek-kakek. Juga mengatur jalannya lalu lintas supaya nggak hiruk pikuk atau nggak ada yang bertabrakan. Nah, kira-kira ini pekerjaannya apa? Ayo, tahu ya teman-teman ya? Oke. Lanjut, profesi yang keempat. Nah, teman-teman, orang ini pekerjaannya suka masak-memasak. Woi, bisa masak kue, masak masakan yang enak-enak.
berada di restoran yang besar. Nah, dan masakannya ini sangat enak pastinya. Teman-teman kalau pernah pergi diajak sama orang tua ke sebuah restoran dan memesan makanan, nah ini yang membuat masakan enak, yang ini yang membuat makanan pesanan kalian ini keberadaannya di dalam dapur. Wah, di dapur restoran itu, di dalam dapur. Wah, suka masak sreng. Nah, kira-kira pekerjaan orang ini apa ya teman-teman ya? Dan memakai topi. Nah, topinya itu berwarna putih. Kira-kira pekerjaannya ya apa ya teman-teman ya? Pasti teman-teman tahu. Lanjut, profesi yang selanjutnya. Orang ini pekerjaannya tempatnya di rumah sakit. Suka menolong orang-orang yang sakit, memeriksa orang-orang yang sedang sakit. Teman-teman pasti pernah ya diperiksa oleh orang ini. Kalau teman-teman sedang sakit, dibawa sama orang tua, pergi ke sebuah tempat dan diperiksa. Nah, temperatur panasnya berapa ya? Kemudian ditanya ada keluhan apa? Batuk, pilek, pusing dan sebagainya. Kemudian kalau sudah diperiksa, biasanya memberi resep obat supaya obat itu ditebus di apotek kemudian diminum sama teman-teman. Kalau teman-teman pernah diajak sama orang tua waktu sakit dan suatu tempat tersebut. Nah, pekerjaan orang ini apa ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya pekerjaan orang ini teman-teman keberadaannya di sekolah. Wah, di sekolah suka menolong murid-murid yang belajar ya. Orang ini suka memberi pengetahuan matematika, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menolong teman-teman yang tadinya nggak bisa membaca jadi bisa membaca, yang tadinya nggak bisa berhitung jadi berhitung, dan lain sebagainya. Dan murid-muridnya itu menjadi pinter teman-teman ya, menjadi pinter, menjadi bisa pinter baca tulis, bisa berhitung dan sebagainya. Semuanya anak-anak yang dididik oleh orang ini menjadi pinter, yang nantinya akan menjadi sang juara, menjadi apa yang menjadi cita-cita orang murid-muridnya tercapai. Nah, pekerjaan orang ini apa ya teman-teman kira-kira? Nah, ini tadi ada beberapa profesi yang sudah Bu Parmi jelaskan. Nah, pastinya teman-teman bisa menjawab ya. Kalau ada yang tidak bisa menjawab, teman-teman bisa minta tolong kepada orang tua, kepada kakak-kakak kalian. Tanya, ini pekerjaannya apa ya papa mama ya? Atau ini pekerjaannya apa ya kakak ya? Supaya aku bisa menjawab tentang tebak profesi yang diberikan sama Bu Parmi tersebut. Oke teman-teman ya. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Tadi beberapa nama-nama profesi yang sudah dijelaskan sama Bu Parmi. Dan Bu Parmi yakin kalian pasti semuanya bisa menjawab. Nah, mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa Bu Parmi sampaikan. Meskipun masih banyak sekali profesi-profesi atau nama-nama pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Tapi cuma itu aja dulu ya teman-teman ya. Besok lain waktu mungkin Bu Parmi bisa sambung lagi dengan pengetahuan yang lainnya ya. Nah, tetap Bu Parmi pesan kalian harus tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap terus berdoa supaya Tuhan selalu melindungi kalian semua. Oke teman-teman, tetap di rumah, tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini teman-teman. Salam, Tuhan Yesus memberkati.